Oke, halo semuanya. Balik lagi, nggak balik lagi juga sih, karena ini kayaknya video pertama kita nggak sih untuk ada di dunia maya. Ngobrol langsung gini. Pada kesempatan kali ini sebenarnya kita lagi mau buat video untuk UAS dari Zain Sadira yang akan segera dikumpulkan. Iya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang pentingnya bimbingan konseling Islam. Betul. Oh iya, sebelumnya mungkin sorry kalau misalkan agak terkurang sopan atau gimana. Kita kebetulan sambil makan. jadi sorry ya kalau misalkan nanti ada beberapa bagian ketika lagi ngobrol makan, tapi kita tetap akan ngobrol sih, saling menyimak satu sama lain gitu. Betul. Iya. Jadi kira-kira Kak Zain, asik Kak Zain. Aku manggilnya Kak Dira apa Kak Zain? Let's go. Kira-kira apa nih? Dira aja. Dira aja. Iya. Oh, udah. Gimana nih Dira? Dari tema bimbingan konseling Islam itu tuh apa yang kamu mau tanyain? Iya, untuk beberapa bulan ini kan marak banget di kalangan para Gen Z itu yang mereka mulai mencari-cari keadaan mereka tentang kesehatan mental mereka yang berujung melaksanakan kegiatan konseling itu tadi. Betul. Iya. Nah, konseling itu kan sifatnya general banget. Betul. Nggak semuanya Islam juga, dan nggak semua pasien di bimbingan konseling itu diberikan pemahaman atau nasihat gitulah cara ini gampangnya berupa dengan bahasa atau tutur Islam seperti itu. Ya kan? Maksudnya tutur Islam itu maksudnya dari sifat menerapkan dari hadis apa atau dari pengertian surat apa seperti itu kan. Nggak semua bisa dan mengerti apa maksudnya dan itu berpengaruh atau tidaknya. Nah iya. Nah jadi karena si bimbingan konseling ini general itu tadi, sebenarnya ada yang mau diobrolin juga tentang si bimbingan konseling Islam ini. Karena bimbingan konseling Islam ini tuh bentuknya fleksibel juga kah dengan bimbingan konseling yang general itu tadi. Gitu, karena kan ini kan basic kan udah Islam ya. Yeah. Apakah iya bimbingan konseling Islam itu tuh hanya untuk yang beragama Islam saja? Menarik. Ataukah bisa untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Menarik. Kira-kira apa ya kita bisa mulai dari pembahasan ini nih? Mungkin bisa dibilang penjelasan bimbingan konseling Islam sendiri itu kurang lebih sama ya dengan bimbingan konseling pada umumnya. Iya, sama. Di bimbingan konseling itu kan hanya ditambah dengan penerapan yang dianjurkan. Atau dengan bahasa mudah itu dengan ini kayak contohnya coping stress gitu kan. Yang biasanya coping stress itu dilakukan seperti mendengarkan musik atau melakukan kegiatan yang disukai untuk mendistract si si sakit mental itu tadi ya. Itu jadi ditambahkan dengan berzikir atau sholat sunnah, membaca Al-Quran seperti itu. Oke. Berarti untuk secara garis besarnya mungkin untuk bahasa umumnya orang-orang generalnya adalah bimbingan konseling Islam sebenarnya kurang lebih sama dengan bimbingan konseling general, hanya saja ada penambahan yang berkaitan dengan segala kegiatan-kegiatan yang dianjurkan dalam agama Islam. Iya, gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin bimbingan konseling nih Kak, sebenarnya aku ada penasaran sih sebenarnya sih. Iya. Karena kan aku tahu bimbingan konseling itu kan sebenarnya hanya dari sekolah aja ya. Iya, ketika betul. di SD, SMP dan SMA. Apakah
untuk di ranah perkuliahan, bimbingan konseling itu masih bisa masuk dan relevan untuk mahasiswa-mahasiswa. Karena kan sejauh ini yang aku lihat pembentukan maksudnya bimbingan konseling ini kan hanya ada di ranah pembentukan masa remaja gitu loh Kak. Jadi aku sebagai orang awam lumayan belum mengerti sih apakah memang di ranah mahasiswa ini penting atau tidaknya gitu. Kira-kira Kak Dira bisa bantu jawab gak sih? Bisa. Jadi nggak salah juga kalau ada berpikiran seperti itu, karena emang kita tahunya bimbingan konseling itu hadir di sekolah dasar atau sekolah menengah atas aja, ya kan, di waktu kita SMA. Itu kenapa ada di sekolah-sekolah itu karena itu tadi benar pembentukan sifat atau perilaku. Iya, yang dimana remaja itu adalah masa di mana mereka itu mencari atau menemukan jati diri mereka ini akan seperti apa, akan dibawa seperti apa. Mereka akan mulai mencari kesukaan, ketidaksukaan, dan mereka mencari hobi atau kegiatan yang sekiranya membuat mereka ini merasa enjoy atau ingin dilakukan secara terus-menerus gitu. Contohnya ke karir atau ke kuliah. Itu tadi Kak. Nah, ada juga guru bimbingan konseling ini hanya berfokus kepada karir aja. Ya kayak ini mengarahkan dia buat kuliah di mana, jurusan apa. Pasti kan pertanyaan dari si guru konseling ini kan cuma kayak kamu sukanya apa, kamu suka kegiatan apa dan sebagainya. Yaitu maksudnya membentukkan pribadi dia, membentuk apa yang udah dia punya dan apa yang dia suka dikembangkan di kuliah itu tadi. Baik. Seperti itu. Maka kenapa pertanyaannya kamu suka apa? Nah, kalau untuk di ranah perkuliahan ini masih relevan atau tidak, sebenarnya relevan. Tapi itu sudah berbentuk bukan sebagai anjuran atau yang diharuskan coba ke konseling. Biar gini enggak sih kayaknya kalau di ranah kuliahan ya, karena si kuliah ini kan udah pasti para remaja ini berubah menjadi beranjak dewasa gitu. Yang pastinya dia sudah mengerti apa yang dia lakukan ini seperti apa, bentuknya seperti apa, dampaknya seperti apa. Itu sudah secara naluri ada di dia. Nah, bimbingan konseling ini di ranah perkuliahan itu pasti ada, tapi tergantung pribadi mereka masing-masing menganggap ini suatu hal yang penting atau tidak. Nah, biasanya beranggapan nggak penting itu karena dia merasa ya dia nggak kenapa-napa, nggak ada yang harus dikonselingi, karena semua yang ada di dia itu masih bisa ditanggung oleh dia sendiri. Atau enggak dia sudah punya trigger atau kegiatan lain yang menghasilkan si pikiran negatif atau overthinking yang mengakibatkan awal mula sakit mental ini menghilang atau berkurang seperti itu. Begitu. Iya. Berarti memang secara nggak langsung bimbingan konseling itu dalam ranah perkuliahan masih sangat relevan ya. Oke, ada yang mau aku tanyain juga nih Kak sama Kak Dimas ya. Jadi gini, ada satu kasus di mana bimbingan konseling ini untuk remaja yang mengalami krisis identitas. Baik. Jadi dia ini krisis identitas karena peran dari orang-orang terdekatnya itu nggak hadir. Gitu. Menurut Kak Dimas ini ada nggak atau bisa nggak si bimbingan konseling ini menyelesaikan atau memberikan dampak untuk menyelesaikan masalah si krisis identitas bagi remaja ini? Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya untuk masalah krisis identitas itu bimbingan konseling bisa untuk membantu menyelesaikan. Mungkin kalau dibilang menyelesaikan akan sangat panjang jangkanya ya kayak. Cuman paling tidak bimbingan konseling bisa membuka jalan
untuk mencoba menyelesaikan masalah itu. Apalagi kalau ngomongin kurangnya kurangnya peran dari orang-orang terdekat Betul. di sekitar gitu. Itu sih kalau dari aku sih. Emang kira-kira kalau dari bimbingan konseling Islam sendiri Kak, apakah itu ada metode dan lain segala macam tentang kasus itu? Tentunya ada untuk metode itu tadi, karena untuk menjalani kenyamanan atau memancing si klien ini untuk bisa bercerita kepada kita itu nggak yang langsung cerita pastikan, karena tidak semua orang ini langsung bisa bercerita tentang keadaan yang dia alami saat itu seperti itu. Jadi itu semua ada metodenya untuk menjalankan supaya si klien ini bisa terbuka kepada kita seperti itu. Oke. Iya. Nah, si metode itu tadi juga akan disangkut pautkan dengan Islam, yaitu berlandasan Al-Quran dan hadis seperti itu, yang bertujuan untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, karena semua ini karena semua yang Allah berikan kepada kita itu juga jalannya itu tidak dari dia juga, dari Allah juga seperti itu. Iya Kak, kita yang dikasih dan kita juga yang minta ini akan dibawa kemana dan akan sembuh seperti apa, seperti itu. Iya. Lalu juga ketahuilah sebenarnya bimbingan konseling Islam ini bukan hanya untuk klien atau pasien yang beragama Islam saja seperti itu. Iya, maksudnya kenapa seperti itu? Karena apa yang kita berikan atau kita anjurkan kepada klien ini sifatnya percaya, atau kliennya ini mempercayai apa yang kita anjurkan atau apa yang kita simak dan berikan kesimpulan kepada dia ini percaya atau tidak seperti itu. Karena jika tidak percaya kepada dia ini, keberhasilan untuk berkurang sakit mental yang dia hadapi ini juga tidak akan mungkin masuk juga tidak akan mungkin berkurang. Udah mulai berbusa mulut ini. Oke, berarti secara kesimpulan dengan adanya bimbingan konseling Islam ini dari kasus yang tadi itu bisa dibilang cukup membantu ya, karena dari krisis identitas itu kan bisa terpecahkan nggak sih secara nggak langsung. Iya, betul. Apalagi kalau kita ngomongin krisis identitas yang dialami oleh remaja ya, pasti kan dengan adanya bimbingan konseling Islam ini dapat membantu ia mencapai titik ketenangan dan keseimbangan hidup. Betul. Serta mungkin ya kalau aku sih ngerasa bisa juga menambahkan kedekatan diri dengan sang penciptanya. Iya. Untuk bisa mungkin gitu loh, karena kan ada kalanya mungkin ya kita karena terlalu fokus sama dunia, betul. dan nggak kepikiran kepada yang memberikan hidup dan segala macam, jadinya masalah begitu banyak di kepala kita. Mungkin dengan bimbingan konseling ini bisa membantu orang-orang dalam menemukan ketenangan agar bisa mengolah pikiran kembali serta mendekatkan diri dengan yang menciptakan hidup. Iya, seperti itu. Itu dia poinnya. Mendekatkan serta memberikan ketenangan kepada klien dan mendekatkan dia kepada penciptanya. Dari bimbingan konseling Islam tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, makasih banyak informasinya ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kita cukupkan videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih.